lagi sama aku, Rahman Nurwatina dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini aku tuh bakal ngebahas crowdfunding atau pengumpulan dana secara bersama. Nah, di sini tuh aku bakal ngejelasin juga menganalisis salah satu sistem crowdfunding yang ada di Indonesia yang pastinya legal dan diawasi oleh OJK. Nah, sebelum kita lanjut ke analisis sistem dari crowdfundingnya, kita tuh harus tahu dulu nih kayak crowdfunding itu apa sih. Nah, crowdfunding itu pengumpulan dana, salah satu cara pengumpulan dana dari banyak orang secara online untuk mendanai suatu proyek bisnis atau kegiatan sosial. Nah, kayak crowdfunding ini memungkinkan individu atau perusahaan untuk mendapatkan modal dengan mengumpulkan kontribusi finansial kecil dari publik melalui platform online, yang kemudian dana-dana ini tuh akan terakumulasi menjadi jumlah yang signifikan atau bisa dijalankan untuk mendanai suatu proyek atau bisnis yang tadi udah dijelasin ya. Nah, crowdfunding itu sesuai namanya ya, crowdfunding. Crowdfunding ini tuh gabungan dari dua kata, crowd yang artinya kerumunan, juga funding yang artinya pengumpulan dana. Yang ini tuh pengumpulan dana secara bersama gitu. Nah, di sini kita coba lihat ke the evolution of crowdfunding. Nah, awalnya itu nggak langsung ada crowdfunding. Awalnya itu ada microfinance. Awalnya itu kan ada microfinance, dimana ini tuh satu individu ngasih ke individu lain, jadi cuman kayak orang per orang aja gitu. Nah, selanjutnya evolusi selanjutnya itu ada microlending. Nah, ini tuh dimana individu memberikan pinjaman dalam jumlah kecil kepada sekelompok orang, jadi belum sebesar atau cakupannya itu belum seluas si crowdfunding ini, masih ke individu-individu. Nah, selanjutnya itu ada peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini yang udah kita jelasin di video sebelumnya ya, teman-teman bisa dilihat dulu peer-to-peer lending itu apa. Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin secara singkatnya aja. Nah, ini tuh individu memberikan pinjaman dalam jumlah besar pada sekelompok orang. Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ini barulah ada crowdfunding, dimana ini tuh kayak banyak individu itu mengumpulkan sejumlah kecil uang untuk menjalankan suatu proses bisnis atau proyek gitu. Bisa juga dalam untuk kepentingan sosial, itu bisa ya. Nah, terus di sini juga ada jenis-jenis dari crowdfunding. Jadi crowdfunding itu juga ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu buat donasi, yang kedua itu buat hadiah atau reward. Nah, yang ketiga itu berbasis ekuitas. Terus yang keempat itu berbasis pinjaman. Nah, terus ada juga contoh aplikasi dari si jenis-jenisnya ini nih ya. Yang pertama itu donation base atau yang berbasis donasi, itu ada Kita Bisa. Nah, yang bakal kita review atau kita analisis ini nanti si platform base donation ini ya, yang Kita Bisa. Nah, selanjutnya itu ada yang berbasis reward atau imbalan. Nah, ini tuh contoh aplikasinya ada Kickstarter, Indiegogo. Nah, terus ada yang berbasis ekuitas, ini tuh contoh aplikasinya tuh platform crowdfunding saham atau startup. Nah, terus yang lending base itu ada Amarta, Akseleran, Modalku, dan aplikasi-aplikasi lain. Nah, setelah kita tahu nih crowdfunding itu apa, jenis-jenisnya apa aja, terus dari contoh aplikasi dari jenis-jenisnya itu apa, nah kita sekarang masuk ke review aplikasi jenis crowdfunding donation base, yaitu Kita Bisa. Oke ya teman-teman, di sini kita tuh pastinya harus download dulu aplikasinya, terus di sini langsung aja masuk.
Nah, di sini kalian bisa langsung masuk atau daftar. Kalau misalkan udah ada, tinggal masuk aja berarti. Nah, ini tinggal dimasukin aja sesuai yang punya kalian. Nah, di sini juga ada pengenalan dari fitur-fiturnya ya. Nah, di sini ada kantong khusus berbagi kebaikan. Nah, di sini ada banyak ya, teman-teman, fitur-fiturnya itu. Nah, pokoknya di sini tuh nanti kan ada isi kantong donasimu. Nah, ini tuh bisa kalian pilih aja nih. Ini tuh selama 30 hari sama sebulan lah. Sini bisa dilihat aja ya. Kalian tuh mau yang mana? Terus ini ada mau lewat apa? Nah, ini tuh bisa isi sekarang. Terus bisa juga otomatis gitu. Nah, kita back dulu ya. Di sini juga ada donasi otomatis ke kategori pilihannya. Nah, di beranda aplikasi ini kita tuh bisa melakukan donasi secara otomatis, donasi, ada bisa zakat juga, terus ada kolaborasi, asuransi jaga saling jaga, hadiah. Terus kita lihat nih lengkapnya. Nah, ada ini ya, bisa dilihat ini fitur-fitur yang ada di sistem crowdfunding kita bisa ini. Buat yang Islam juga ada teman-teman kayak produk Islami gitu. Aktivitasnya ada ini, ada banyak nih. Coba kita ambil. Nah, di sini tuh ada kalender juga ya teman-teman. Kalender. Nah, nanti tuh kalau misalkan kalian melakukan donasi, ini tuh emot heartnya tuh bakal ada merah gitu. Nah, terus di menu donasi ini ada banyak pilihan yang mau kalian pilih, itu terserah mau di mana aja. Di sini tuh ada bencana alam, balita, bantuan medis, pendidikan, lingkungan, pokoknya banyak. Lebih kalian tinggal dipilih sesuai sama apa yang kalian mau aja. Misalkan kita itu mau melakukan donasi bantuan pendidikan, tinggal diklik aja. Terus di sini tuh ada rekomendasi kayak yang udah terkumpul atau donasi yang udah ada gitu. Misalkan ini tuh paket pendidikan untuk anak pelosok, patungan biaya pendidikan, terus yang lainnya juga ada ya. Kan bisa tinggal klik aja. Nah, di sini aku coba klik yang wakaf Al-Quran untuk 48 anak yatim. Nah, di sini tuh yang donasi udah ada 24 donasi dan 200 baru ada 283. Tapi ini tuh tetap angka yang berarti banget ya, mau kalian
sedekah atau donasi 5.000 ke 1.000 itu masih tetap uang ya teman-teman. Jadi feel aja, jangan minder-minder atau apa gitu. Nah, di sini ada informasi dari si penggalang dananya. Mana ini? Sebentar. Nah, di sini ada cerita dari penggalangan. Kenapa sih bisa diadain penggalangan dana ini, kayak backstory-nya itu gimana. Terus di sini kalau misalkan mau donasi, tinggal donasi aja. Tinggal pilih, misalkan kita mau 50.000. Nah, di sini ada kayak pilihannya, terus lanjut pembayaran. Nah, ini nanti kalian tinggal pilih lanjut pembayaran, tinggal bayar deh. Udah, nanti di sini tuh bakal setelah kita donasi, nanti itu bakal masuk ke kantong donasi kita. Nah, selanjutnya, nah di sini juga kalau misalkan nggak ada, kalau kalian bingung mau pilih yang mana di antara kategori-kategori ini, di sini tuh udah ada rekomendasi dari si kita bisa ini. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja yang menurut kalian tuh urgent atau dibutuhkan banget. Di sini juga ada di bawah, kalian juga bisa ngelakuin filter gitu ya. Misalkan kita tuh pilih yang paling mendesak, terus filter, nyalakan filter. Nah, di sini kalian bisa ya pilih aja sendiri. Nah, di sini muncul yang paling urgent, tinggal kalian pilih aja. Selanjutnya itu ada fitur saling jaga. Ini tuh kayak fitur asuransi jiwa gitu ya teman-teman. Di sini tuh ada konsultasinya juga via WhatsApp, ada video-video yang ngejelasin kayak seberapa gimana sih asuransi jiwa itu, maksudnya apa sih gitu. Di sini juga ada saling jaga penyakit kritis ya. Selanjutnya di sini ada dampak, kayak donasi yang udah kalian keluarkan itu bakal tercatat, ada di sini nih. Terus ada rekor donasi, itu bisa, ini tuh kayak base game learning gitu ya, ada gamifikasinya. Nah, di sini tuh kayak ada supaya donasi kalian tuh nggak terputus 1 hari atau 2 hari, kalian tuh bisa mengotomatiskan aplikasi kalian supaya ini tuh donasi setiap hari gitu, misalkan 5.000 sehari atau berapapun sehari itu bisa gitu kan. Nah, di sini juga ada dampak dari yang udah kalian donasiin itu gimana, apa gitu. Terus lewat zakat dan donasi, terus ada ini juga, bisa kalian tuh bisa ngirim bukan cuman uang, tapi bisa ngirim juga kayak
nulis doa saat berdonasi. Nah ini tuh bisa banget nolong kalian gitu di suatu saat nanti. Nah di sini ada donasi rutin yang tadi bisa di secara otomatis kan ya. Nah, oke, mungkin teman-teman kita penganalisisan aplikasi ini cuma sampai di sini aja. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain atau masih bingung atau apapun itu terkait crowdfunding, bisa langsung tanya di kolom komentar aja. Bye.